Ada yang room main session ternyata temennya. Maaf Bu, tadi Zoom-nya kan saya ada dua. Yang Oh, di HP kita belum dikeluarkan. oh baik, oke. Yuk sekarang bisa kita mulai ya. Jadi silahkan Anda pegang. Jadi silahkan mengikuti semua perintah saya dan konsentrasikan pada diri Anda. Silahkan Anda pegang sesuatu yang menggantung kalau saya pakai pendulum. Dan kita diamkan, ya jangan bergerak. Kemudian kalau bisa terlihat kamera, ya dilihatkan pada kamera, Mbak Aurel, itu kalau bisa dilihatkan pada kamera, atau laptopnya diturunkan kameranya atau mundur. Ini Mbak Gianista, Mbak Amel. Oke, silahkan. Kemudian, niatkan dalam hati Anda. Sekarang mulai konsentrasi. Lihatlah sesuatu yang menggantung di depan Anda. Lihatlah sesuatu yang menggantung di depan Anda. Konsentrasikan pada sesuatu yang menggantung di depan Anda. Kemudian, niatkan untuk yang menggantung di depan Anda untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Niatkan, bukan Anda yang menggerakkan, tetapi niatkan sesuatu yang menggantung di depan Anda untuk bergerak ke depan dan belakang. Bukan Anda yang menggerakkan, tetapi niatkan sesuatu yang menggantung di depan Anda, sesuatu yang menggantung di depan Anda untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Bagus sekali. Oke. Bagus. Yuk semakin niatkan untuk bergerak ke depan dan ke belakang, semakin kencang. Niatkan untuk barang yang menggantung di depan Anda untuk bergerak ke depan dan ke belakang dan bergerak semakin kencang. Bagus. Oke, bagus sekali. Ingat, bukan tangan Anda yang menggerakkan, tapi niatkan, perintahkan untuk benda yang ada di depan Anda untuk bergerak ke depan dan belakang. Jika tangan Anda yang bergerak, silakan tangan Anda diam dan tetap niatkan yang menggantung di depan Anda untuk bergerak ke depan dan ke belakang. Bagus. Konsentrasikan pikiran Anda pada barang Anda dan perintahkan untuk berhenti. Perintahkan untuk berhenti. Selanjutnya, niatkan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Bukan tangan Anda yang menggerakkan ya, tapi niatkan konsentrasi pada yang ada di depan Anda dan niatkan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Perintahkan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi niatkan dan perintahkan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, tarik nafas, hembuskan. Dan perintahkan yang ada di depan Anda, yang menggantung di depan Anda sekali lagi untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, bagus sekali.
Oke, sekarang coba perhatikan. Nah, apakah semua yang Anda niatkan tadi bisa sesuai perintah Anda? Apakah Anda berhasil? Yang berhasil silahkan raise hand. Yang berhasil silahkan raise hand. Oke, bagus sekali. Ada yang kesulitan? Bagus sekali. Hampir semua berhasil ya? Iya. Oke, jadi intinya adalah pada perintah Anda dan silakan diulang-ulangi. Nah, itu untuk menunjukkan, nanti silakan Anda yang memimpin teman-temannya di sini ya. Setelah itu nanti saya pandu. Nah, hal ini itu tuh untuk melihat apakah nantinya klien Anda itu bisa diajak kerjasama dengan baik atau tidak. Oke, bagus sekali. Semuanya sudah, ini hampir semua ya, dapat mengikuti dengan baik. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal memilih mau metode apa tes sugestibilitasnya. Dan tes sugestibilitas ini bisa juga nanti lanjut digunakan untuk induksi. Misalkan dengan pendulum seperti ini, itu mudah dia untuk berkomunikasi dengan kita dan dia mudah untuk menerapkannya. Sehingga nanti bisa langsung kita lakukan induksi, Mbak. Suruh konsentrasi terus, terus kemudian dia suruh rileks langsung. Itu bisa menggunakan relaksasi progresif. Nah, karena dalam pertemuan kita ini itu adalah lebih ke dalam pertemuan kita ini itu kita diharapkan untuk lebih ke mana ini? Tes sugestibilitas saja. Jadi tidak sampai induksi ya, yang merupakan ada relaksasi progresif dan lain-lain. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian ada lagi. Sekarang mungkin raise hand-nya diturunkan dulu. Oke. Saya ingin Anda memposisikan tangan Anda, sebentar ya. Sebentar Mbak, sebentar. Oke, bagus sekali. Silahkan tangan berada di depan Anda, tangan kanan membuka ke atas dan tangan kiri membuka ke bawah. Betul, bagus sekali. Selanjutnya, konsentrasi pada tangan Anda dan suara saya. Tidak usah lihat kamera. Konsentrasi pada tangan Anda, kedua tangan Anda, dan suara saya. Ikuti semua perintah suara saya. Tangan kanan Anda, bayangkan tangan kanan Anda saya ikat dengan balon. Bayangkan tangan kanan Anda yang membuka ke atas saya ikat dengan balon. Dan tangan kiri Anda saya kasih ember. Oke, bayangkan tidak usah melihat kamera, cukup Anda mendengarkan perintah saya dan membayangkannya. Oke, silahkan tangan kanan Anda saya ikat dengan balon, ya. Dan tangan kiri Anda saya kasih ember berisi batu bata. Oke, bagus sekali. Saya ikatkan lagi tangan kanan Anda dengan balon 10, sehingga sangat ringan dan terangkat ke atas. Dan tangan kiri Anda saya kasih lagi untuk batu bata 2, pluk. Terasa berat sekali tangan kiri Anda sehingga ke bawah. Bagus sekali. Kemudian tangan kanan Anda saya ikatkan balon lagi 10. Sehingga tangan kanan Anda terasa berat sekali. Terasa ringan, maaf.
Tangan kanan Anda terasa ringan. Wus, naik ke atas tangan kanan Anda. Oke, tangan kanan Anda serasa ringan dan tangan kiri Anda, saya kasih batu bata satu lagi. Sehingga berat sekali ke bawah. Oke, bagus. Silakan konsentrasi saja pada tangan Anda. Konsentrasi pada kedua tangan Anda yang ada di depan Anda. Bagus sekali. Tangan Anda saya tambahi lagi sebelah kanan. Itu balon 10. Jadi bayangkan tangan kanan Anda balonnya 40. Balon udara 40. Sehingga ringan dan naik ke atas. Dan tangan kiri Anda, itu saya kasih batu bata satu lagi. Sehingga ke bawah. Bayangkan, bagus sekali. Dan sekarang buka mata Anda. Dan lihatlah tangan Anda bagaimana posisinya. Oke, lihatlah tangan Anda bagaimana posisinya. Apakah yang dengan balon itu akan naik dan dengan batu bata juga akan turun sesuai perintah? Oke. Nah, ini kalau Anda hanya dengan niat hati, pura-pura mau naik aja, mau turun aja. Nah, itu berarti tidak bisa kerjasama dengan baik, sama dengan pasien Anda, gitu. Jadi, gimana caranya agar pasien Anda itu juga bisa mengikuti dengan baik semua perintah Anda. Dan ini itu salah satu untuk ngetes atau melihat tes sugestibilitas dari klien atau pasien Anda. Jadi, itu adalah tangan ke atas dan tangan ke bawah. Jadi, silahkan kata-katanya dengan apapun boleh, nggak harus dengan balon dan batu bata. Tapi cukup diperintahkan ke atas dan ke bawah pun boleh. Gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang sebentar Mbak. Ini ada yang WA saya. Untuk ya, silakan kita praktekkan untuk merekatkan kedua jari-jari kita. Silahkan di depan kamera niatkan rekatkan kedua jari telunjuk Anda kanan dan kiri. Oke, bagus sekali. Ya, rekatkan jari telunjuk kanan dan kiri tangan Anda, jari tangan Anda, telunjuk kanan dan kiri di depan Anda. Bagus. Konsentrasikan pada jari Anda. Konsentrasikan pada kedua jari Anda. Niatkan kedua jari Anda untuk mendekat erat. Dan silahkan kedua jari Anda itu Anda kasih lem. Kasih lem sehingga dia itu merekat kuat. Niatkan untuk merekat sangat kuat. Niatkan untuk merekat sangat kuat kedua jari Anda. Bagus. Niatkan sangat erat kedua jari Anda. Kemudian semakin Anda melepas, itu membuat semakin keras, semakin dia merekat kuat. Oke, bagus sekali. Rekatkan, dia merekat dengan baik. Dia merekat dengan kuat, semakin kuat. Nah, Anda berupaya untuk melepaskan, tetapi dia semakin kuat merekat. Oke, bagus sekali. Semakin Anda berniat untuk melepaskan, dia semakin merekat. Bagus. Konsentrasikan dia merekat, merekat dengan kuat. Oke, bagus sekali. Dan oke, bagus sekali. Sekarang coba rasakan. Gimana rasanya? Apakah dia benar-benar merekat? Kalau dilepaskan, apakah dia juga makin merekat? Teman-teman? Oke, sekarang niatkan untuk bertambah rekat. Anda ingin melepas, tetapi semakin merekat. Oke. Selanjutnya, Anda buka lem itu. Anda hapus lem yang ada di jari-jari, kedua jari Anda. Dan lem itu hilang. Kemudian perlahan-lahan mulai dia untuk dapat kendor dan berpisah. Oke, baik. Bagus sekali.
Apakah Anda dapat mengikuti dengan baik semua perintahnya dan sugestinya? Bisa? Jadi bisa dibayangkan ya, caranya seperti itu ya. Oke, bagus sekali. Itu adalah untuk melihat bagaimana. Jadi harapannya memang klien itu bisa bekerja sama dengan baik untuk ini. Sekarang kita coba untuk ini. Jadi skrip itu bisa Anda buat ya. Kalau saya kan karena udah biasa, udah sering ya, jadi tidak perlu pakai skrip. Tapi teman-teman kalau lagi belajar pakai skrip, nanti bisa baca skrip yang sudah saya kirim di chat. Kemudian silahkan Anda tambahi. Kalau kira-kira temennya itu nggak bekerja sama atau klien tidak bekerja sama, ditambahin terus saja. Agak lama nggak apa-apa untuk melihat tes sugestibilitasnya. Nah, tiap orang itu beda-beda. Ada yang gampang, ada yang tidak. Nah, itu tergantung dari niat orang tersebut untuk mengikutinya. Makanya ini kaitannya untuk nanti terapi pasien kita. Gitu ya, untuk melakukan tes sugestibilitas terhadap pasien kita. Oke, selanjutnya kita lakukan tes lemon. Oke, silahkan sekarang konsentrasikan pada suara saya. Bagus. Silahkan teman-teman konsentrasi pada perintah saya, pada suara saya. Bagus sekali. Perlahan-lahan Anda boleh memejamkan mata ataupun tidak, silahkan. Perlahan-lahan hadirkan dalam bayangan Anda. Hadirkan dalam bayangan Anda mangga. Enak sekali mangganya. Hadirkan dalam bayangan Anda mangga. Sebuah mangga berwarna kuning di depan Anda. Tapi mangga ini warnanya masam. Kuning warnanya dan rasanya masam. Hadirkan mangga di depan Anda. Oke. Mangga ini warnanya kuning. Hadirkan di depan Anda mangga ini warnanya kuning. Dan rasanya masam, terlihat warnanya itu masam. Terus kemudian silahkan Anda ambil pisau. Bayangkan Anda ambil pisau dan silahkan Anda buka mangga tersebut. Kuning sekali dan masam. Kemudian Anda buka ke tengah mangga tersebut. Bayangkan Anda buka mangganya. Oke. Dan kemudian Anda menciumnya. Dari baunya aja masam sekali. Kuning, masam. Kuning tapi masam. Oke, dari baunya masam karena mangga ini masih muda. Tapi dia sudah matang. Oke. Kemudian silahkan cicipi. Anda berupaya untuk mencicipinya, menggigit, dan rasanya masam sekali. Oke, sekarang silakan buka mata. Silakan Anda buka mata. Apakah Anda sudah berupaya untuk menghadirkan mangga itu di depan Anda dan memegangnya tadi? Silakan Anda unmute. Apakah Anda sudah seperti itu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dan apakah Anda merasakan dapat mengikuti Sudah, saya Bu. kalau mangga itu masam? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. Karena konsepnya itu kan mangga manis ya. Mungkin ada yang bertentangan, aduh Bu, mangga yang kumakan kemarin manis gitu. Tapi apakah menghadirkan masamnya mangga itu? Hadirkan, Bu. Kemarin makan mangga kecut. Oh, karena membayangkan kemarin juga pas makan mangga kecut. Ada lagi? Adakah yang bertentangan makan mangganya manis? Ada nggak? Bisa cerita? Karena ini jadi nanti jadi clue. Ada?
Nggak Tapi, kebayang, Bu. Nggak suka mangga. oh, bagus. Ada lagi? Nggak kebayang, nggak suka mangga. Poin bagus. Ada lagi? Ada, Bu. Kenapa? Tadi warnanya kuning yang dibayangin oranye, Bu. Oke. Terus jadi manis? Manis. Manis. Oke. Ada lagi? Nggak suka mangga kecut, Bu. Nggak suka mangga kecut. Jadi kayak ditolak ya? Blok itu. Oke. Ada lagi? Kayak ditolak. Sudah? Jadi kita harus paham kenapa pentingnya apa kemarin preinduksi berupa persiapan klien, apa yang disukai klien dan lain-lain gitu. Sehingga ini bisa tahu. Saya sebenarnya sengaja, biasanya ini lemon. Kalau lemon itu kan bisa kebayang ya. Lemon itu kan asem ya. Lemon aja kita ngelihat asem, tapi kalau ini memang saya sengaja mangga untuk menggali diskusi kita. Karena kalau mangga, saya aja agak susah Mbak tadi. Karena apa? Saya berhari-hari mangga manis, makan mangga itu manis. Karena kalau kita nyari, mau beli mangga, itu kan pasti nyari yang manis kan? Iya nggak? Jadi blocking gitu. Memang saya sengaja. Nah, makanya tadi ada salah satunya kalau yang tadi Mbak Erna karena kebetulan mangganya dia asam atau yang lain mungkin merasakan mangga asam itu karena ya mengikuti bagus. Tetapi ada orang-orang yang nggak bisa mengikuti karena hal lain. Nggak suka mangga, Bu. Nggak bisa membayangkan mangga yang kuning itu seperti apa, Bu. Nggak bisa. Kalau lemon kan terbayang, kuning kan? Jeruk lemon gitu. Jeruk lemon kita kan pasti sering ya ngelihat jeruk, entah akhirnya yang kita maksud itu jeruk lemon yang di Alfa, misalkan Alfa Media atau apa yang masem, tapi kan yang lain pasti akan menghadirkan jeruk. Jeruk dengan berbagai macam, tapi kan hampir sama. Tapi kalau mangga itu kebanyakan orang nyari manis. Gitu. Nah, jadi agak susah meskipun ada yang berhasil karena dia berupaya untuk bekerja sama dengan baik. Tetapi bagi yang tadi ada berbagai macam blok, tadi apa tidak suka, terus apa tadi? Nggak bisa menghadirkan mangga, terus apa tadi? Mbak Retno sama siapa tadi? Warna, Bu, tadi. Apa aja tadi warna? Warna kan jadi nggak kuning tapi oranye ya. Terus apa lagi tadi? Nah, jadi itu adalah sebenarnya blok-blok atau yang perlu harus kita siapkan di awal atau preinduksi atau pre-tes sugestibilitas agar kita bisa tahu gitu. Oke, itu tadi adalah tes mangga. Sekarang tes lemon. Tapi kira-kira ada saliva yang mengalir nggak, Mbak, saat membayangkan? Ada, Bu. Ada air liur yang mengalir nggak? Ada, Bu. Ya, karena itu sudah otomatis. Makanya itu salah satu fungsi dari kerjasama dalam tes sugestibilitas ini. Bagus. Kalau tes lemon sih pada dasarnya hampir sama sih ya. Jadi nggak usah saya ulang, tinggal Anda nanti bisa mengaplikasikan aja. Kalau tadi mangga warnanya seperti apa. Nah ini kalau lemon, ya Anda rasakan lemon itu Anda buka misalkan, terus rasakan lemonnya terasa kecut atau asam sekali dan lain-lain. Semakin Anda merasakan semakin asam, nanti kan akan keluar salivanya. Nah, itu salah satunya. Nah, kita melihat nanti ke klien kalau kita ketemu, keluar salivanya dilihatnya dari mana? Dia menelan ludah. Ini tandanya berhasil nih, kayak gitu. Gitu ya. Oke, sekarang satu lagi. Memejamkan mata. Oke. Konsentrasi pada suara saya. Silakan perlahan-lahan, silakan Anda bernafas dengan rileks. Dan dari bernafas, Anda pelan-pelan mengejam mata Anda. Memejamkan mata Anda dengan perlahan-lahan. Seiring dengan relaksasi nafas Anda, seiring dengan nafas Anda, saya berikan lem pada kedua kelopak mata Anda.
Bayangkan lem berada pada kedua kelopak mata Anda dan Anda terpejam erat saat ini. Bagus sekali. Anda terpejam erat karena kedua kelopak mata Anda saya kasih lem. Oke, bagus sekali. Saya tambahin lem lagi, bayangkan. Banyak sekali lem yang ada di kedua kelopak mata Anda, sehingga mata Anda terpejam sangat kuat. Oke, bagus. Bagus sekali. Selanjutnya, Anda berusaha untuk membuka mata Anda, tetapi semakin membuka, semakin kuat merekat mata Anda dan susah untuk membuka. Semakin Anda membuka, semakin erat rasanya mata ini untuk menutup dan tidak bisa dibuka. Susah untuk terbuka. Semakin erat menutup, semakin erat menutup. Semakin terbuka, ingin membuka, semakin erat menutup. Bagus sekali. Ingat, semakin Anda berupaya membuka, semakin erat kelopak mata Anda untuk tertutup. Bagus. Lem itu semakin kuat menutup kelopak mata Anda. Coba buka mata Anda, dan ternyata semakin kuat merekat. Bagus. Oke. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang saya ambil lem itu, saya bersihkan lem itu dari kelopak mata Anda. Bayangkan lem itu sudah tidak ada di kedua kelopak mata Anda. Bayangkan lem itu sudah bersih dan perlahan-lahan dengan mudah Anda membuka kedua kelopak mata Anda perlahan-lahan. Lem sudah tidak ada, lem hilang dan Anda membuka dengan perlahan-lahan. Apakah Anda bisa tadi? Bisa, Bisa? Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Oke, nah contohnya seperti itu ya. Jadi sekarang masih ada waktu. Siapa yang ingin mencoba? Boleh membaca skrip tadi yang ditambah-tambahkan. Kan udah di-download kan? Udah di-download belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Boleh membaca dan silahkan ada yang praktek. Yuk. Ibu mau izin bertanya. Oke, Mbak Gina. Buat tes lemonnya itu kita yang harus dideskripsikan itu apakah harus buah atau boleh kayak benda lain gitu? Contohnya apa? Asalkan benda lain itu jelas bisa ditangkap. Kan bola gitu bisa, Bu. Bola suruh makan. Oh, yang harus dimakan, Bu. Oh, oh. Di Kalau fokusnya di indera perasa ya mulut. betul. Tadi saya ngetesnya mau melihat keberhasilannya dari air liur tadi loh, Mbak. Oh, gitu. Kalau bola, bayanganmu mau ngapain? Kok nggak ada suaranya? Tuh. Mungkin melempar atau menangkap gitu. Kalau melempar atau menangkap, jadi dia bergerak. Oh, berarti kalau bergerak tadi yang hipno yang tangan kanan tangan kiri itu ya, Bu? Ya, tes sugestibilitas yang itu. Tetapi kan kalau bergerak menangkap gini kayak susah ya. Ya bisa sih, tapi jarang sih itu digunakan. Oh, gitu. Kalau yang sering, Dia nih hamil terus. kenapa Mbak? Kalau yang sering itu tangan kanan dan tangan kiri satunya dibuat naik ke atas, satunya dibuat turun. Ilustrasinya Anda hanya ingin memerintahkan naik ke atas tanpa balon, bisa. Dan ke bawah untuk diperintahkan turun juga bisa. Gitu, tergantung itu semua. Karena ada orang yang bisa langsung, ada orang yang ini tuh membayangkan dikasih balon gitu. Oh, jadi kayak dia ngangkat balon, ada yang enggak. Gitu Mbak Gina? Yes, Bu. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Ya.
Ada lagi? Bu, permisi mau bertanya. Oke, silakan. Kan tadi pas tangannya ke depan gini, itu Ah. posisinya gini atau boleh gini atau gimana, Bu? Soalnya kan tadi pas saya gini tuh agak kurang fokus dikarenakan tuh kayak keju gitu loh, Bu. Apa ya keju tuh? Apa? Ya, keju ya. Jadi tadi ada yang malah dikasih sandaran. Ya nggak bisa kalau dikasih sandaran. Jadi Ya. harus gini. Lebih lurus, Mbak. Lurus gini, relax. Relax tapi lurus. Jadi dia bisa membayangkan. Kan cuma sebentar itu. Oh, Dia harus lurus. Soalnya tadi ada yang gini nggak bisa. Susah Oh. kalau gini. Gini ada yang gini tadi. Nekuk gini, jadi lurus. Baik, Ibu. Terima kasih.